Shalom Sobat Sep, kita ketemu lagi di podcast Buka Hati bersama saya David Wu. Podcast ini adalah podcastnya Sep Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Surabaya. Beberapa episode yang lalu sempat kita bertanya ya waktu itu, PKK itu artinya apa ke narasumbernya. Nah sekarang ini kami mendatangkan lagi narasumber yang sama untuk menjelaskan apa sih sebenarnya arti dari PKK atau pembaruan karismatik Katolik. Nah, di studio sudah hadir Ibu Yudi Nuradi. Apa kabar, Bu? Baik. Ketemu lagi, Bu ya. Iya. Setelah kita berapa episode yang lalu kita membawakan podcast juga, judulnya waktu itu membawa Kristus ya, iya. Dalam dunia kehidupan kita sehari-hari kan sesuai motonya Sep ini Ya. ya. Nah, hari ini kita bahas tentang pembaruan karismatik Katolik, atau mungkin ini nanti sepanjang podcast ini akan saya singkat PKK supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Iya. PKK. Nah, nanti mungkin juga Bu Yudi bisa sharing-sharing juga ini ya Bu ya. Mungkin Ya. terkait dengan apa yang dialami dengan Bu Yudi melalui PKK ini ya. Nah, Iya. Bu, ini pertanyaan pertama ini. Ya, orang-orang itu sering menganggap bahwa PKK itu adalah suatu model berdoa, model bernyanyi, model menyembah yang heboh begitu. Jadi apakah memang PKK ini ada itu karena untuk memenuhi tuntutan zaman, karena kan zaman tambah semakin heboh, jadi ada PKK dibuat supaya heboh gitu. Seperti itu kah, Bu? Bukan, sama sekali bukan. Mantap ya, Bu. Ya, Jawabannya bukan, sama sekali bukan gitu ya. harus Nah, mantap. ini sangat strong gitu ya. Ya. Bukan. Nah, loh emang kalau bukan terus apa, Bu? Kira-kira. Nah, maksud saya gini loh, Bu. Ini kalau bukan seperti itu berarti kan ada arti sebenarnya. Menurut Bu Yudi, apa yang dilakukan di PKK ini kalau bukan yang seperti itu? Kalau kita berbicara tentang PKK ya, memang ada banyak sekali pendapat-pendapat seperti yang tadi David katakan, toh, Iya. apakah gaya tertentu untuk memenuhi kebutuhan zaman, Betul. perubahan zaman dan seterusnya, atau mungkin lifestyle zaman ini mungkin seperti itu ya. Itu sama sekali bukan menggambarkan tentang pembaruan karismatik Katolik. Oke. Karena kalau lifestyle itu ya biasanya diterima oleh kalangan yang aku cocok dengan lifestyle yang seperti itu, atau dengan gaya-gaya seperti itu aku cocok, maka aku mau terima. Itu kalau kita bicara ya Tentang tentang gaya. gaya-gaya. Bahkan juga mungkin sering juga David mendengarkan ya bahwa pembaruan karismatik Katolik itu dianggap sebagai sesuatu yang emosional. Ya, hanya perasaan demikian. Itu juga tidak tepat. Bukan juga. Bukan itu kalau kita mau memahami sebenarnya tentang pembaruan ini sendiri. Sebab kalau itu dikatakan sebagai emosi atau perasaan saja, maka tidak akan bertahan lama ya. Ya, Orang yang mengalami itu kan, betul. itu sesuatu ketika mungkin ya cuman sebentar akan hilang. Karena itu kalau kita mau ngomong tentang pembaruan karismatik Katolik, kita perlu tahu hakikatnya itu apa, jati dirinya itu apa. Jati dirinya dari PKK itu Ya. apa gitu. Kita perlu sekali berbicara Apa, Bu? tentang hal itu, ya kan. Nah, karena itu kita berbicara tentang spiritualitasnya, spiritual bagian bidang rohaninya. Kerohaniannya. Gitu. Kerohaniannya dari Jadi pembaruan. bukan masalah gayanya tapi masalah kerohaniannya dari PKK itu sendiri Iya. yang paling penting sebenarnya itu yang paling poin penting. utamanya, core-nya. Betul. Core-nya ya. Jadi supaya orang bisa melihat pembaruan ini apa, tapi bukan cuma melihat menyaksikan, tapi ya sebetulnya harusnya mengalami. Gitu loh. Apa sih Bu spiritualitasnya coba Bu Yudi kalau mau dijelaskan dengan bahasa yang simpel begitu, apa sih spiritualitas dari kalau di core-nya adalah spiritualitasnya? Apa sih Sebetulnya, kalau bicara PKK and then what is spirituality? Ya,
sebetulnya pembaruan karismatik Katolik ini adalah membantu orang mengalami pembaruan hidup. Oke. Apa pembaruan hidup? Pembaruan hidup berarti di sini adalah bahwa sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik, bagaimana mengalami relasi yang hidup dengan Allah Dengan Tuhan, Tritunggal, dengan Allah Tritunggal. dengan Bapa, Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Jadi kalau mungkin kita bisa pakai istilah yang ya singkat ya, bahwa di dalam pembaharuan ini orang mengalami sungguh-sungguh dan menghidupi sungguh-sungguh apa yang dia imani sebetulnya. Oke. Itu jadi apa Jadi namanya? mengalami sungguh-sungguh apa yang dia Ya, imani. Jadi jangan cuma beriman saja, tapi setelah beriman nggak ngalami apa-apa gitu ya. Ya. Nah, dengan Nggak ada PKK dampak. ini nggak ada dampaknya. Nah, PKK ini membawa membantu supaya orang itu menyadari, supaya nanti dia bisa menyadari imannya ini dan ada dampak buat dia gitu. Ada dampak, ya pasti. Oke. Jadi karena relasi pribadi dengan Tuhan ya, yang semakin lama semakin mendalam kan, maka itu yang disebut bahwa orang mengalami hidup yang diperbaharui. Oke. Itu. Jadi itu Nah, pembaruan itu ya, iya, mengalami pembaruan hidup yang diperbarui. pasti ada apa ya, kayak kalau orang bilang ya dampaknya itu tadi ya, Efeknya bahwa ya. orang yang mengalami relasi pribadi dengan Tuhan dan menghidupi relasi pribadi dengan Tuhan, yaitu relasi cinta kasih, maka pasti hidupnya juga berubah. Mungkin- Contoh singkat aja ya, saya sebagai seorang wanita, saya hidup dalam keluarga. Iya. Nah, bagaimana dulu saya hidup di dalam keluarga, itu saya nggak akan cerita ya detailnya, tetapi sangat berbeda ketika saya mengalami pembaruan ini. Di mana sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, ya saya menjadi seorang istri dan ibu Katolik yang normal. Yang seharusnya saya sebagai seorang Katolik itu bagaimana. Itu yang saya alami. Dan kita lihat juga banyak dampak-dampak yang terjadi. Pengusaha-pengusaha, mungkin dulunya itu dia pengusaha yang ya bosi ya. Jadi perintah sana, perintah sini. Kalau sampai perintahnya itu tidak dapat dijalankan dengan baik gitu ya oleh pegawainya atau oleh bawahannya, wow, dia menjadi sangat marah atau bisa kasar begitu ya. Tetapi ketika mengalami pembaruan, mengalami relasi pribadi dengan Tuhan, hidup yang diperbaharui, semua itu dia menjadi berubah. Dia menjadi seorang pengusaha yang tahu menghargai orang lain dan seterusnya. Ada banyak, kita kan banyak sekali bidang-bidang kehidupan kita ya. Itu tampak di situ pembaruan itu sebetulnya. Ini kita baru ngomong tentang awal-awalnya ya. Bahkan juga para imam mengalami pembaruan hidup, mereka semakin menyadari akan hidup panggilannya, hidup kudus ya sebagai gembala yang baik dan seterusnya. Itu banyak sekali kesaksian-kesaksian yang diutarakan ketika orang mengalami pembaruan itu. Jadi pembaruan itu terjadi karena dia mengalami relasi yang dengan Allah. Ya. Dia merasa dicintai oleh Allah. Ya. Sehingga karena dia merasa dicintai itulah dia ada perubahan di dalam hidupnya. Dia mengalami pembaruan itu ya. Ya. Oke. Dan pembaruan ini bukan cuman 1 tahun, 2 tahun, setelah itu enggak lagi. Tapi pembaruan yang terus seumur sepanjang hidupnya. Terus. Ya. Semakin ya mengalami relasi yang semakin mendalam ya dengan Tuhan. Oke, itu hakikatnya adalah spiritualitas tadi itu ya, bahwa pembaruan itu ya relasi tadi. Membantu lalu orang. Kalau karismatiknya sendiri apa ini maksudnya, Bu Yudi? Kita tahu ya bahwa yang melakukan itu pasti bukan kekuatan kita sendiri. Saya bisa berusaha untuk berubah. Misalnya saya ini dulunya itu seorang yang ya jelek lah, sifat jelek begitu ya, jahat segala macam. Lalu saya sadar
Kemudian ya saya mau berusaha berubah dengan kekuatan saya sendiri. Oke. Biasanya itu hanya bersifat sementara. Ya kan, tidak untuk Tidak permanen. tidak permanen. Tetapi di dalam pembaruan ini perubahan-perubahan hidup itu sungguh-sungguh permanen ya di dalam hidupnya karena ada yang berkarya. Oke. Yaitu Roh Kudus itu kan. Hmm. Nah, Roh Kudus ini yang berkarya sebetulnya di dalam pembaruan ini. Karena itu dikatakan, sering orang mengatakan pembaruan karismatik Katolik itu apa sih? Ini adalah karya pembaruan oleh Roh Kudus. Oke. Nah, kalau tadi ditanyakan tentang kalau karismatik apa? Ya kan? Ya, kita mesti ingat bahwa sebagai seorang yang menerima pembaptisan, sakramen pembaptisan kan kita menyadari bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Kita diangkat menjadi anak Allah, ya kan? Iya. Dan Yesus itu Tuhan. Nah, sebetulnya ini adalah pewahyuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Oke. Bahwa kamu adalah putra-putri Allah Bapa. Iya. Ya kan? Dan Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pewahyuan yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus sebetulnya di dalam kehidupan setiap orang yang dibaptis. Dan ternyata bahwa kehadiran Roh Kudus bukan cuman itu mewahyukan inti-inti iman kita itu, tetapi juga Roh Kudus bekerja melalui karisma-karismanya, yaitu karunia-karunia yang diberikan kepada gereja supaya anggota gereja ini bisa ikut serta di dalam tugas perutusan gereja ya untuk membangun tubuh Kristus, menyebarluaskan kerajaan Kristus gitu. Oke. Dengan karisma-karisma ini. Coba saya ini streamline lagi itu ya. Jadi spiritualitasnya, hakikatnya adalah spiritualitas gitu ya Bu ya. Nah, spiritualitas ini adalah seseorang yang mengalami relasi dengan Allah Tritunggal, sehingga karena adanya relasi itu dia dicintai sehingga dia ada pembaruan dalam hidupnya. Iya. Tapi pembaruan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Betul. Gitu ya. Betul. Harus ada yang membuat pembaruan itu bisa terjadi dan berlangsung terus, permanen gitu, yaitu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, kalau bicara karismatik tadi berarti ada dengan adanya pembaruan itu dan bersama dengan Roh Kudus sehingga ada karisma-karisma sehingga kita bisa menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus secara keseluruhan itu. Iya. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Bu dari situ? Atau ya itu saja hakikatnya. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya Bu ya. Jadi bukan bicara yang rame yang biasanya orang mengerti itu ya, jadi ya. Sebetulnya ya memang kalau kita mau ngomong tentang hakikat pembaruan itu ya nggak ribet. Nggak ribet ya itulah sebetulnya kalau orang bilang dulu saya ingat ya, saya ingat ada yang mengatakan begini, seorang saya lupa itu awam atau seorang bapak atau imam ya, tapi beliau waktu itu leaders internasional ya, di mana beliau mengatakan sebetulnya pembaharuan karismatik Katolik ini menolong kita orang Katolik itu menjadi orang-orang Katolik yang normal. Yang normal, berarti kalau normal. Ya, saya enggak bilang abnormal. Iya, yang normal. Yang artinya, jadi normal itu ya. Iya, sebetulnya Katolik yang normal itu kan ya Katolik itu. Iya itu. Yang menghayati hidup kekatolikannya itu Allah ada relasi dengan Allah Tritunggal. Iya, mencintai Allah, mencintai sesama Iya. dalam perwujudan yang nyata kan, dan peduli pada misi gereja dan menghidupi ya imannya di dalam kehidupan jadi sehari-hari. Ya seharusnya ya seorang Katolik itu ya itu gitu itulah seorang Katolik bahwa dia menjalin relasi dengan Allah Tritunggal. Iya. Saya mungkin bisa mengatakan orang bisa kok ada Katolik normal. Ya ini kan ungkapan yang sangat saja. Sederhana. Ya. Karena saya juga mengalami dulu sebelum saya kenal ya. Saya supaya menjadi lebih jelas sharing saja Bu Yudi. Nah, pengalamannya Bu Yudi seperti apa itu ya. Oh gitu. Ya,
supaya Oke. lebih semakin nyata ini. Seperti apa sih pengalamannya Bu Yudi dulu gitu loh. Ya, ya. Heeh. Oh, jadi sharing ya sekarang ya. Sebetulnya saya tadi ingin mengatakan bahwa dulu Oh, oke, saya nggak hidup apa-apa. sebagai Katolik yang tidak normal. Hmm. Mengapa? Ya, kan tadi dibilang bahwa kita ini sebagai orang Katolik, kita sadar aku ini adalah anak-anak Allah Bapa, Yesus adalah Tuhan, ya kan? Tetapi kalau dulu sebagai orang Katolik yang tadi dikatakan bahwa saya tidak normal, Yesus, apakah saya tahu? Ya tahu pasti. Wong saya belajar agama dan sekolah di sekolah Katolik juga ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah Yesus itu sungguh-sungguh menjadi Tuhan saya? Itu enggak. Sama sekali enggak. Salah satu bukti aja lah. Kalau saya mengalami sesuatu dalam hidup, apa yang saya lakukan? Kalau saya enggak bisa ngatasi dengan kekuatan saya sendiri, saya perlu cari yang saya pikir kuasa yang Kekuatan lain. bisa menolong saya. menolong, iya. Lah kuasa apa itu? Iya kan? Bukan Yesus, tapi ya biasalah ya cari jimat sini, cari Waktu jimat itu, situ. Waktu gitu, itu. iya. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa Katolik tapi sebetulnya nggak normal. Mungkin bisa dikatakan, mungkin kalau istilah normal itu standar begitu ya. Bukan standar sebetulnya. Sebetulnya pembaruan ini bukan hanya menjadikan kita sebagai orang Katolik standar. Tetapi benar-benar menjadikan orang Katolik sejati Orang yang Katolik sungguh-sungguh dia mempunyai relasi yang hidup dengan Allah Tritunggal. Dan hidupnya sungguh-sungguh merupakan hidup yang semakin dibentuk ya serupa dengan Kristus oleh truly kerjasamanya. mungkin ya Bu ya. Kenapa? Truly Catholic gitu ya. Yes. Lebih tepat ya. Ya. True Catholic Sejati. gitu ya. Ya. Itu. Oke. Jadi ya memang seharusnya begitu gitu ya. Justru kalau tidak Kalau seperti nggak itu, punya relasi ya pasti bukan. ya Katolik tapi mungkin belum masuk di dalam ranah yang sejati itu. Ya sudahlah. Kita kembali kepada pembaruan aja ya. Oke, Bu Yudi mungkin punya tadi yang saya sempat sampaikan. Mungkin kalau ada pengalaman iman yang Ibu Yudi alami sehingga bisa mengalami relasi dengan Allah Tritunggal dan bisa terus menerus. Mungkin bisa cerita supaya viewers juga semakin mengerti. Oh, seperti itu ya gitu. Ya, secara pribadi saya bersyukur sih sama Tuhan karena boleh mengalami pembaruan karismatik Katolik sebetulnya. Ya kalau dilihat dari masa sebelum tahun 1983 dalam hidup saya, itu ya yang saya katakan tadi, yang saya ceritakan tadi ya. Sampai satu saat kemudian itu sekitar bulan November tahun 1983, saya mengalami masalah infeksi pada bola mata saya. Ternyata karena kondisi itu membuat jarak pandang mata saya ini sangat menurun. Ya, jadi paling cuma 1 meter lah waktu itu. Bisa tapi itu pun sangat burem ya. Nah waktu itu kan saya masih sangat muda, usia 30 tahun ketika itu. Ya terus terang aja sih ada sekarang ketakutan. Juga masih muda kan ya? Oh sekarang dia puji Tuhan. Ya itulah pembaruan. Semangatnya masih muda. Iya, puji Tuhan. Saya mengalami ketakutan ya, takut kalau sampai buta itu gimana, anak saya masih kecil-kecil. Nah, tapi saya punya kakak. Kakak yang sebelumnya itu terus cerita tentang Yesus. Pengalaman dia dengan Yesus dan seterusnya. Jadi ketika saya mengalami masalah itu, ini cerita tentang Yesus ini yang teringat pada saya. Maka saya kemudian akhirnya singkat cerita diantar oleh kakak saya ini untuk bertemu dengan Romo Yohanes Indrakusuma. Waktu itu beliau masih di Ngadireso ya. Pada saat itu kemudian saya cerita, tapi yang saya ceritakan pasti bukan tentang infeksi mata saya. Tetapi saya menceritakan situasi
batin saya sebetulnya. Oke. Yang mengalami kekosongan. Yang sebetulnya saya itu membutuhkan sesuatu tapi saya nggak tahu Nggak tahu. jawabannya itu apa. Itu yang sebetulnya pencarian saya. Ibu Yudi waktu itu sudah dibaptis Katolik ya? Oh Bu sudah, Yudi? saya dibaptis usia 8 tahun. Oh oke, berarti sudah menjadi seorang Katolik gitu ya? Sudah. Oke. Ya silakan Tapi Bu. masih mencari ya. Pada waktu itu saya ingat betul sih mimiknya beliau ya ketika mendengarkan itu dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya kemudian beliau menawarkan saya untuk didoakan. Ya. Nah, pada waktu didoakan itulah merupakan satu titik balik sih buat saya. Ya. Ya. Di mana pada saat itu saya sungguh-sungguh mengalami, bukan cuma merasa, tetapi mengalami bahwa Yesus engkau hidup, engkau sungguh hidup. Dan ini merupakan suatu pengalaman rohani yang kuat yang saya alami. Mengapa kok saya mengatakan bahwa saat itu saya sungguh mengalami bahwa Yesus engkau hidup? Karena saya melihat dengan mata jasmani saya bagaimana Yesus itu masih hidup tergantung di kayu salib dan penuh berlumuran darah lengkap dengan segala mahkota durinya. Dia memandang saya, matanya memandang saya. Dan saya mendengar di dalam batin saya ya, bahwa Yesus mengatakan, aku melakukan ini untuk engkau secara pribadi. Yang selama ini saya tahu Yesus itu wafat di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh manusia. Tapi pada saat itu pengalaman saya, pribadi ya, Bu, ya? Yes, secara pribadi Yesus mengatakan seperti itu kepada saya. Sejak itu saya nggak pernah lagi mengalami pengalaman yang sama. Oleh karena itu saya benar-benar merasa dan yakin bahwa itulah saat Tuhan Yesus itu menyatakan kepada saya bahwa aku hidup dan aku sangat mencintai kamu. Personally, benar-benar pribadi. Nah, ini saya yakin ini adalah merupakan pencerahan pewahyuan yang Roh Kudus lakukan dalam hidup saya. Dalam hidupnya Bu Yudi. Secara personal ini yang luar biasa. Secara personal. Sehingga sejak itu maka seperti yang saya tadi katakan, relasi dengan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat akrab. Saya merasa bahwa saya seorang anak kecil tidak berdaya yang sangat dicintai Tuhan. Sangat dicintai Tuhan. Ya. Dan sungguh-sungguh Tuhan ini hidup bagi saya. Dan relasi itu terus sampai sekarang. Ya. Karena ada Roh Kudus yang memperbarui terus-menerus di dalam hidupnya Bu Yudi itu ya Bu Yudi. Nah, itu cerita kalau kita ngomong ya itulah PKK yang seutuhnya tadi itu ya Bu ya. Ya. Jadi sebetulnya pengalaman, experience with the living God. The experience with the living God. Ya, and kita tahu bahwa Allah mengasihi. Allah mengasihi, ini kekuatan di dalam kehidupan. Oke, it's very important, itu kunci ya. Allah mengasihi dan mengalami secara pribadi dan Roh Kudus memperbarui terus. Ya, itulah PKK sebenarnya kalau mau diomong ya Bu ya. Itu yang seutuhnya itu ya. Dan sebenarnya setiap orang Katolik, orang Kristiani sebetulnya harusnya menyadari dan mengalami bahwa Tuhan itu mencintai aku. Dan dia itu hidup loh. Jesus is alive. Kan? Itu kan selalu. Tapi Bu Yudi, pengalamannya Bu Yudi ini tadi kalau dilihat itu kan apa ya, besar gitu ya, pengalaman yang luar biasa ya, pengalaman yang mungkin spektakuler besar, gitu ya. Spektakuler gitu ya. Sehingga Ibu benar-benar mengalami pembaruan, merasakan secara personal. Tapi kan masalahnya tidak semua orang itu mungkin punya pengalaman yang sama, pengalaman yang sama besarnya ya. Apakah orang-orang yang tidak mengalami yang seperti itu, apakah dia juga bisa mengalami pembaruan? Kalau kita in term of pembaruan karismatik tadi itu, bisa nggak sih orang-orang ya tanpa melalui yang seperti itu, tapi dia bisa sih merasakan relasi dengan Allah yang mencintai dia secara personal? Ada nggak Bu cerita-cerita yang
Seperti Ya. orang-orang yang tidak mengalami seperti itu, tapi dia Ya. bisa mengalami relasi yang Ya. bagus. Sangat banyak. Jadi sebetulnya bahwa mengalami pembaruan ini bukan hanya harus melalui Pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalaman spektakuler seperti itu antara ya. lain ya yang saya alami. Itu semua secara pribadi punya pengalaman sendiri-sendiri, ya kan? Saya sering berpikir begini, kenapa ya kok Tuhan memanggil saya itu dengan cara yang begitu, Ya, ya bagi saya itu spektakuler sih ya, ya, dan suatu perubahan yang sangat drastis. ya. Ya harus drastis sih semua, perubahan itu harus drastis. Nah, tetapi dalam kaitan sharing saya tadi, bahwa pengalaman saya mungkin spesial ya untuk saya Untuk dirinya Bu sendiri, untuk Yudi, saya ya. sendiri. Saya berpikir begini, sering saya itu berpikir-pikir, mungkin karena aku ini terlalu keras kepala. Hmm. Sehingga Tuhan itu panggil dengan suara lembut, ya, dengan perkara-perkara sehari-hari, saya nggak dengar, nggak mau dengar, ya kan? Sampai akhirnya ya mungkin saya harus mengalami itu pengalaman saya pribadi loh. Karena itu kalau tadi ditanyakan apa semua harus mengalami seperti yang saya alami, itu sama sekali tidak. Karena Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup masing-masing pribadi itu sesuai dengan pribadi masing-masing, sangat unik, sangat unik. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh kalau kamu mengalami pembaruan karismatik Katolik, kamu harus mengalami seperti si A, si B. Tidak sama sekali, sangat unik. Saya mengenal banyak sekali teman-teman ya di dalam persekutuan doa, juga di SEP sendiri banyak pengajar-pengajar SEP, pengurus SEP. Mereka mengalami pembaruan dengan cara yang lembut. Ya, lembut dan tidak ada gejolak, tidak ada mesti mengalami sesuatu Kejadian yang spektakuler, tidak. Dan mereka mengalami pembaruan yang indah sekali. Mereka semakin mencintai Tuhan, mereka semakin mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga banyak semakin memakai mereka ya. Ini dengan ya dahsyat gitu. Dengan luar Walaupun biasa. pengalamannya tidak spektakuler, tapi Tuhan memakai dia luar biasa, gitu ya. Karena seperti yang saya alami juga, Tuhan panggil saya secara pribadi dengan satu peristiwa itu. Tapi setelah itu di dalam proses kehidupan selanjutnya saya mengalami pembaruan. Juga saya mengalami pembaruan cinta Tuhan, kehadiran Tuhan itu dalam hal sehari-hari. Yang everyday's life gitu ya. Iya, yang memang itu adalah hidup saya. Hidup kita gitu ya. Iya, itu jadi Tuhan itu nggak bisa kita lihat dengan apa ya pola yang kita mau. Oh harus begini itu ya terserah Tuhan ya. Ya itu salah satu pencerahan yang dilakukan Roh Kudus sih di dalam hal-hal pengalaman iman secara pribadi. Wah jadi semakin mengerti sekarang Bu. Jadi ya kalau pandangan orang-orang PKK yang heboh, yang masalah nyanyian lah, pujian lah, cara berdoa dan sebagainya, bukan itu ya ternyata. Jadi bicara PKK yang dalam arti yang sejati, yang seutuhnya ini ya pengalaman satu relasi bersama Tuhan yang kita terus-menerus dibarui gitu ya. Benar, ya. dibarui Oleh Roh Kudus secara terus-menerus, dan Roh Kudus ini bekerja di dalam hidup kita selama-lamanya. Betul. Karena itu setiap hari selalu ya mungkin sharing saya juga ya. Selalu saya mengatakan Roh Kudus kuasailah aku. Milikilah aku, terus miliki aku. Jangan pernah biarkan aku ini terlepas dari Engkau. Karena begitu saya terlepas dari Roh Kudus, dari Tuhan ya, maka saya akan mati. Karena itu setiap saat itu selalu kehadiran Roh Kudus itu saya sadari, dan ini saya pikir bukan cuma untuk saya ya, tapi setiap orang Katolik itu seharusnya juga menyadari hal ini. Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja.
Iya, oke. Kita mendengarkan sharingnya Bu Yudi tadi, terus ternyata ada sharing-sharing dari ada orang-orang yang tidak mengalami kondisi yang spektakuler pun juga dia bisa mengalami pengalaman dengan Roh Kudus begitu ya Bu ya. Ya, Nah kita akhirnya jadi mengerti apa yang dimaksud dengan PKK ini. Tapi waktu ini jalan terus dan iya akhirnya benar. kita udah lewat ini waktunya. Oh ya. Tapi kalau mau dibahas ya bisa panjang terus ini ya, Ya, kalau sharingnya akan banyak gitu ya. sangat banyak. Dan Karena kalau berbicara iya, tentang Roh Kudus, tentang Tuhan ya, cinta Tuhan, nggak nggak habis-habis. habis-habisnya. Mm-mm. Ya tapi kita mungkin akan ketemu-ketemu lagi nanti di podcast-podcast yang lain dengan Iya. sharing-sharing yang lain ya Bu Yudi ya. Ya, Bersedia kan kalau siap, dipanggil lagi ya Bu ya. siap. Terima kasih Bu Yudi untuk waktunya. Sobat Sep, sampai di sini podcast kita kali ini. Kita sudah mengerti sekarang ya bahwa PKK itu bukan persoalan gaya atau model gitu ya, tetapi masalah spiritualitas ternyata. Tadi dari sharing Bu Yudi kita menjadi mengerti apa sih arti PKK seutuhnya. Nah, share video ini ke teman-teman Sobat Sep supaya mereka juga mengerti apa arti PKK yang seutuhnya ya. Nah, jangan lupa pula subscribe, kemudian like dan komen. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, Buka Hati.